pengennya tuh apa namanya, orang-orang tahu apa yang dikerjakan si fotografer tuh bukan sekedar foto aja gitu. Fotografer tuh dari awal tuh harus mulai deg-degan kalau udah mau hujan kok kita foto di luar tuh ada. Istilah gitu kan, karena tanggung jawab si fotografer, karena nggak enak apa segala macam. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yudo Yudhistira. Hari ini kita kedatangan salah seorang fotografer nih dari Medan nih. Dia, menurut aku hasil karyanya ciamik sih. Langsung aja, without further ado, kita perkenalkan ada Bang Bagus Maulana di sini. Halo, aku Bagus. Ya, gitu aja lah Bang ya, perkenalannya. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut, bisa langsung aja ke Bang Bagus ya. Jadi Bang Bagus, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Tadi jauh ke sini? Lumayan lah. Lumayan ya. Sorry kali ini belum bisa ganti uang bensinnya nih. Jadi Bang Bagus udah lama Bang foto-foto gitu Bang? Aku kalau mulai foto nggak apa namanya, awal megang kamera itu 2011, awal masuk SMA aku. Iyalah SMP, mau ke SMA aku baru megang kamera, tapi emang di selama SMA aku emang pengen jadi fotografer atau videografer. Nah, tembakan kuliah aku gitulah. Oh itu pada waktu itu memang udah ada kepengenan nih punya kamera untuk ini gitu? Iya. Udah ada tujuannya? Udah ada. Karena kan banyak juga orang yang latah gitu kan, pengen aja punya kamera tapi ya nggak tahu untuk apa gitu. Itu pun kamera sebenarnya bukan punya aku, punya kakak aku. Cuman emang aku tertarik aja, kayak keren aja gitu punya kamera. Memang Bisa kebetulan memang lebih abang juga yang sering pakai jadinya Iya. daripada dia. benar. Jadi itu pada saat itu abang apa yang abang foto-foto atau videoin? Aku masih belajar kayak benda-benda mati dulu sih. Kalau yang aku foto-foto gitu, kayak miniatur, mainan-mainan kecil itu dulu. Dari situ dulu aku belajar segitiga exposure, baru aku ya paham sama fotografi pelan-pelan lah. Tapi belum yang terlalu kemana kali ya gitu. Tapi terakhir aku kayak teknik lama-lama ngerti, oh ini ternyata ini namanya ini gitu. Tapi lebih paham lagi pas aku masuk kuliah fotografi. Oh berarti abang kuliahnya jurusan fotografi? Fotografi. Sempat Di Trisakti, di Jakarta. Trisakti. Oke, nanti kita ke situ, tapi pada waktu abang yang baru-baru megang kamera itu, abang mencari tahu teknik-tekniknya atau basic-basicnya fotografi atau videografi itu otodidak? Awalnya diajarin sama teman papaku. Diajarin dia cuman shutter speed, diafragma sama ISO. Itu aja lah pokoknya untuk pencahayaan. Sisanya ya otodidak. Disuruh dia ngulik sendiri? Emang pada saat itu dia cuma ngajarin itu, dia nggak nyuruh-nyuruh, jadi aku pandai-pandaian aja cari-cari sendiri. Terus abang memutuskan untuk kayaknya aku harus tahu lebih banyak nih gitu. Iya. Itu pas? Itu aku di kelas 1 SMA. Karena itu emang ada muatan lokal, sinematografi. Ya udah aku belajar dari situ. Muatan lokal tuh ekskul? Iya, ekskul. Ekskul? Kok kita nggak muatan lokal? Jadi ada pas pula di situ ada? Iya, di situ. Tapi kelas 1, kelas 2 muatan lokalnya diganti jadi jadi fotografi. Jadi disitulah diajarin lagi basic-basicnya. Berarti ini pada awalnya ini sebuah hobi? Hobi. Dan sekarang menjadi passion? Iya. Emang harus di sinilah gitu. Memang kapan abang ngerasa kayaknya memang inilah jalan aku gitu? Oh itu aku ngerasa di kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA kayak di situ aku masih kelas 3 SMA aku ke video, nggak ke foto tapi. Makanya di video kayak tugas-tugas sekolah tuh aku banyak ngerjain, kayak buat teaser pensi yang ngerjain. Dari situlah aku kayak tertarik lah, suka aja gitu. Terus abang jadinya ngambil kuliah jurusan fotografi bukan video ya? Oh video. Jadi awal ceritanya itu aku nyari kampus ke Jogja dulu. Waktu tamat sekolah?
Iya. Kayak tapi aku nggak ikut SBM, aku sama sekali nggak daftar. Apa SNMPTN ya? SNMPTN tuh aku nggak sama sekali nggak mau ikut. Jadi kayak tryout di sekolah aku bantai aja udah asal-asal. Nah, karena aku emang mau fokusnya ke si videografi tadi. Pada awalnya. Pindah aku ke Jogja itu 2014. Itu sempat udah ngontrak rumah, udah apa karena udah yakin kali kan mau kuliah sana. Rupanya nggak lulus di videografi di ISI Jogja. Oh, itu pada waktu itu Abang nyobanya di sana? Iya. Langsung ke sana? Langsung ke sana. Ke sana dulu baru nyoba? Maksudnya? Maksudnya kan kita kan bisa kan Oh, nggak ada online. Apa namanya? SNMPTN yang milih kampus gitu. Oh, nggak ada. Dia nggak negeri. Di situ kan nggak negeri. Jadi kayak aku ke sana langsung daftar apa kapan tesnya, begitu tes apa segala macam udah semua emang nggak lulus. Baru teman aku yang di Jakarta ngabarin, Gus di Trisakti ada tuh fotografi katanya. Aku nggak mikirin kampus lain kalau situ ada fotografi, ya udahlah fotografi nggak apa-apa. Rasa aku emang yang penting aku paham aja dulu gitu. Tapi apa tentang pada waktu itu pengennya videografi. Iya. Jadinya karena aku udah kuliah udah di fotografi. Tapi kebetulan kalau menurut aku fotografi dan videografi itu rasaku pembelajarannya hampir sama. Hampir sama. Cuman bedanya emang fotografi freeze. Dan videografi emang gambar bergerak tadi. Itu aja sih bedanya rasaku. Jadi kayak lighting untuk komposisi. Iyalah frame in frame apa semua rasaku hampir sama. Benang merahnya gitu ya. Bener. Terus kemarin itu kuliah di Trisakti sempat sampai ini lulus di situ? Nggak lulus. Aku 2 tahun kuliah, tapi aku di Jakarta 2 tahun setengah lah gitu kan. Itu ya apa ya? Apa namanya? Ya kuliahnya enak sebenarnya, enak, cuman capek. Karena kayak ada beberapa kali kuliah yang apa namanya? Ada mata kuliah nature kan. Aku mau harus nyari nature di mana di Jakarta ini, berarti kan harus pergi lagi gitu. Jadi kayak capek apa. Itu kayak apa ya, fotografi landscape itu? Iya. Enak nggak ngejalanin kuliah yang sesuai yang kita mau gitu? Enak. Pandangan orang itu sama kuliah fotografi itu kayak enak lah. Kuliah kok cuman foto-foto. Cuman ya itu tadi. Foto itu kan bukan sekedar foto. Jadi kami setiap ngerjain tugas, mau buat tugas aja kami harus buat proposal yang isinya budgeting, permasalahan apa segala macam itu harus ada, dan gambar pun harus digambarkan gitu. Yang kami nggak bisa gambar tapi harus digambar gitu. Makanya di fotografi itu pun ada mata kuliah menggambar. Tapi itu kalaupun misalkan orang nggak kuliah, emang wajib seorang fotografer itu bisa menggambar? Untuk mood board ya, mungkin pasti banyak kan orang sekarang juga udah ada yang gambar. Yang digambar? Ya kayak apa ya, salah satunya kayak diagram lighting. Itu juga sama ya apa namanya kayak framing. Ini wajahnya mau di mana, letak di frame, kotain, baru objeknya mau di mana. Gitu-gitunya biasanya ada. Berarti nggambarin apa ya namanya itu? Komposisi ya? Iyalah framing. Cuman kalau aku sejauh ini karena emang nggak bisa gambar, jadi aku nggak gambar. Paling aku kayak apa namanya, kalau mau foto pakai misalnya di studio, aku biasanya juga buat diagram lightingnya dulu gitu aja. Jadi aku tahu mau buat si lightingnya itu seperti apa, gitulah. Diagram lighting tuh yang nentuin posisinya itu? Iya, lampu-lampunya, gunanya apa, pakai lampu apa, pakai softbox apa gitulah. Tapi itu bisa digambarin? Nggak, kok sekarang nggak gambar sih, Pak. Udah ada webnya, emang diagram lighting itu, jadi dia emang ada apa namanya, tinggal letak-letakin aja mau lampu ini misalnya letak mana. Emang tapi dia di situ tidak ada, nggak apa namanya, nggak kita misalnya mau buat cahaya Rembrandt. Aku kasih terus apa namanya. Rembrandt itu ada sebelah sini hampir gelap semua, cuma ada cahaya segitiga di sini. Nah, di gambar diagram lighting itu nggak kelihatan itunya. Cuman penempatannya, penempatan lampunya ini di kanan nih misalnya, di kanan. Berarti cahaya dari atas, dari kanan untuk ini gunanya apa gitu-gitu aja, menjelasin aja. Karena kita yang bikin, kita lah yang tahu nanti di lapangan mau kita buat seperti apa. Yang penting ada gambarannya dulu gitu. Tapi itu nggak semua apa namanya
apa tuh nyebutnya istilahnya genre fotografi atau gimana? Maksudnya? Maksudnya kan orang banyak yang jenis-jenis fotografi kan. Ada Ya, kan nggak ada. semua Nggak fotografer pakai lightingan. Nggak semua. Jadi kayak ada ya kan fotografi itu kan banyak ada food fotografi. Landscape gitu-gitu. Iyalah, landscape kayak apa namanya yang binatang-binatang itu apa namanya wildlife, wildlife fotografi apa lagi ya kayak arsitektur. Arsitektur itu kan ada semua. Gitu. Ya itulah paling apa namanya kalau dalam rumah itu interior. Interior. Ya gitu-gitu kan ada. Nah, interior itu main lighting kan. Iya. Jadi sejauh ini abang lebih milihnya ke arah Fashion fotografi, tapi aku di kampus nggak sampai kelas fashion fotografi. oh harusnya ada. Ada, tapi aku sampai di foto studio. Mm-mm. Itulah di foto studio itu kebetulan emang yang aku mau juga, kayak aku pelajarin lighting fotografi itu penempatannya apa, gunanya softbox itu apa gitu lah. Itu aku dapat. Cuma kalau misalkan kayak gini lah, abang milih untuk lebih mendalami yang fotografi. Iya. Kalau untuk setibanya abang perlu ada ngambil video nih gitu kan. Kira-kira ilmunya bakalan sama? Rasa aku kalau itu nggak yakin sama sih, karena kalau lampu untuk video rasaku masih beda lagi. Itu berulang kali kayak temen aku ada mau buat video bantuin apa. Kalau emang konsepnya cocok di aku yang nggak ngeribetin, aku masih mau megang. Cuman kalau yang kayak apa namanya harus pakai lampu apa segala macam, aku masih mikir-mikir karena kayak belum paham kali lah daripada hasilnya seperti apa. Cuman aku mau ngulik itu. Aku mau pelajari. Lebih ribet dari fotografi atau enggak? Kayaknya lebih sih. Kalau kan misalkan kita punya skill fotografi segini nih, bisa nggak sejajar videografi kita skill? Nggak bisa ya? Rasa aku nggak bisa sih. Karena ada orang yang memang sejajar gitu. Kalau abang bertanya gitu, rasaku ada. Pasti ada. Pasti ada. Karena Cuman biasanya enggak. Cuman kalau aku sendiri nggak di situ. Aku fotografi video aku. Tetap harus memilih salah satu yang lebih terjun lebih dalam lagi. Benar. Makanya aku karena udah di kuliah fotografi, udahlah fotografi aja lah. Terus apa. Cuman sewaktu-waktu aku untuk di videografi itu aku bakal pelajari di lighting aja tapi. Untuk apa segala macam, untuk megang kamera enggak lah mungkin, karena aku suka sama cahaya lampu-lampu kayak apa ya, apa namanya, aku suka mainin cahaya-cahaya lampu gitu untuk di framing daripada aku harus megang kamera kok video. Gitu. Makanya aku pengen belajar ke lightingnya aja gitu kalau untuk video. Terus kalau misalkan kita apa ya namanya ya, fotografi gitu kan, ada nggak perasaan, ada sebuah penyesalan nggak di abang kenapa kemarin akhirnya nggak sampai selesai nih kuliahku gitu? Ada sampai sekarang. karena Apanya tuh maksudnya aduh ini harusnya ada yang kupelajari Oh tapi iya, jadinya harus lebih ngulik di sendiri. fashion fotografi itu karena kan sekarang aku tuh lebih ke fashion fotografi. Nah yang buat aku nyesal itu kayak aku nggak belajar tentang fashionnya, tapi aku tahu fotografinya. Nah aku tahu juga fashion itu apa. Jadi di situ aku nyesal ya. Kalau di kuliah emang itu pelajarannya dia lebih ada ke fashionnya juga. Ada dipelajari dulu. Jadi apa kita mau buat? Itu tadi lah kayak yang aku bilang, kalau setiap ngerjain tugas ya kita harus buat proposalnya itu. Itu sih proposalnya. Kenapa pakaiannya pakai ini? Kenapa ini sampai makeup pun ditanyain kenapa kayak gitu. Berarti kan itu kalau menurut aku ya, fashion fotografi lumayan ribet harusnya. Iya. Dan kalau misalkan objek yang mau kita foto itu rupanya pakai bajunya yang agak nge-reflect gitu-gitu, pernah nggak dapat kendala seperti itu bang? Misalkan abang mau nih, aku mau dia lightingnya seperti ini, cuman karena bahan bajunya yang agak beda, dia lebih mantulin Iya. cahayanya balik gitu. Itu aku biasanya di kacamata sih. Kalau baju nggak ada. Karena kan kalau kita cerita fashion, jadinya kita agak geser dikit. Kan sekarang bahan-bahan baju dan celana tuh agak banyak gitu kan. Iya. Ada yang reflect, yang gitu-gitu. Iya. Paling penyesuaian di konsep konsep fotonya aja. Oh berarti itu udah
pikirin di Iya, awal harus. dulu ya. Itu abang yang nentuin kalau misalkan ada objek nanti pakaiannya gini atau si modelnya? Kalau sejauh ini kayak Atau diskusi gitu? portofolio aku yang minta. Aku minta buat bajunya kayak gini ya, bajunya kayak gini ya, gitu-gitu aja sih. Ada kebetulan ada dia gitu. Kendala yang paling susah yang pernah abang hadapi waktu fashion fotografi apa tuh bang? Balik lagi lah bang ke lighting. Oh lighting. Nah, kadang nggak sesuai sama yang aku harapkan. Gitu lah. Kadang pengaruh studio aja bisa kayak ngerubah semuanya menurut aku ya. Pengaruh studio yang ukurannya sekian 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 itu bisa ngerubah. Biasnya. Karena apa ya, bukan aku baca ya, aku pernah sharing ya ukuran studio itu dari tingginya aja minimal 5 meter gitu-gitu lah. Maksimal atau minimal lupa aku, ya ke atas tuh 5 meter. Karena kadang kalau kependekan lampu pun kita arahkan ke muka, dia kan lampu biasa lampu tuh kan gini, dia bonceng ke atas nanti jadi kanan kiri yang nggak mau ada cahaya jadi kebias juga walaupun tipis dari boncengan aja. Itu sih permasalahannya kadang. Jadi kadang aku juga sering nggak sesuai ekspektasi aku. Kok udah nggak sesuai ekspektasi dah lah, malas aku naikinnya. Simpan. Itu sama kali kayak ini ya, kayak misalkan si anak band bikin lagu, dia bikin materi yang menurut dia awalnya nih akan sesuai ekspektasi dia, tapi pada akhirnya setelah dijalani dia selesai, loh kok jadinya kayak gini gitu. Iya kayak gitu. Benar. Jadi itu abang simpan akhirnya? Aku simpan. Tapi kadang aku pakai lagi kalau aku udah nemu bener-bener aku nggak ada waktu aku lagi ada waktu untuk depan komputer, aku tengok, aku ulik-ulik ini enaknya diapain ya gitu. Entah ya dimain-mainin aja lah gitu. Kadang aku naikin, cuman dia dalam waktu yang lama gitu. Cari konsep baru lagi dengan foto yang itu, dianeh-anehin aja jadi gitu. Jadi kan kalau misalkan kita cerita orang mau tahu nih, karena kan kayak kadang-kadang kan ada fotografer yang dia moto ya untuk kepuasan dia aja gitu, malahan jadinya dia yang jadinya keluar duit demi foto, demi sesi foto itu gitu. Itu gimana apanya ya? rasanya maksudnya begitu selesai apa yang abang rasa abang dapetin setelah itu? Aku pernah tuh kayak gitu. Jadi kayak di tanggal yang sama harusnya aku ada job prewed. Ada job prewed. Cuman pada saat itu aku emang yang aku harus ngeluarin duit ini bakal ada di pameranin. Nah, aku di situ lebih milih yang aku keluar duit dan aku pameranin. Aku lebih milih itu karena kalau menurut aku suka sama pameran. Aku suka sama fashion. Jadi harapan aku di situ besar karena dan itu di Medan kan acara itu, dan harapan aku besar di situ ya yang tadi nggak jauh-jauh ya exposure. Sama agak biar orang Medan ini nerima juga lah fashion fotografi itu seperti apa, susahnya itu seperti apa, dan karena apa ya, setiap foto brand aja orang masih minta harga yang rendah. Nah di pameran itulah dijelasin apa segala macam. Jadi aku pengennya tuh orang-orang tahu apa yang dikerjakan si fotografer tuh bukan sekedar foto aja gitu. Fotografer tuh dari awal tuh harus mulai deg-degan kalau udah mau hujan kok kita foto di luar tuh ada istilah gitu kan, karena tanggung jawab si fotografer, karena nggak enak apa segala macam ya, kayak mikirin kalau hasilnya kurang bagus, maksudnya kalau ada kendala apalah, kita spotnya di sini nih, misalnya di satu tempat tapi di luar ekspektasi, tapi klien minta di situ, kan mau nggak mau kita harus buat sebagus mungkin gitu kan. Nah, itulah yang mungkin yang harapannya kayak jangan nganggapnya harga itu jangan harga kawan lah, inilah itulah gitu. Karena kan ngerokok apa ya? Iya nggak apa-apa. Fashion fotografi itu kan berarti kalau misalkan kayak yang model-model itu yang catwalk itu kan udah beda jenis ya? Itu sih lebih ke orang fashion designer ya bang.
Cuman kok fotografernya iya. Kalau yang catwalk itu ya baju pakaiannya ya orang fashion designer. Cuman fotografernya ya paling jepret-jepret biasa aja terus aku. Tekniknya berbeda lagi dengan yang abang kerjakan. Karena kan dia lighting ruangan tuh. Iya, iya. Ya berbeda bang, berbeda. Itu kayak dokumentasi, sekedar dokumentasi aja. Beda lagi kalau itu baju difoto di luar atau di mana. Ya photoshoot lah. Itu kan nggak photoshoot, cuman catwalk aja kalau di catwalk. Itu jatuhnya Foto apa? Dokumentasi. Ya. Dokumenter. Kalau misalkan abang ini nih fashion, berarti abang nggak menutup nih fashion apa aja, misalkan kalau sekarang kan streetwear gitu-gitu kan? Enggak sih, aku nggak milih-milih kok. Nggak milih-milih. Misalkan ada juga yang photoshoot tuh pakainya kayak agak formal gitu. Kayak ya brandnya memang yang produk dia agak formal gitu, kayak celana bahan. Aku pernah Iya ngerjain ya. Produk itu, foto produk itu aku pernah. Batik-batikan. Ya nggak apa-apa sih rasaku. Cuman kalau misalkan pose-pose itu diskusi sama model juga lah ya. Kalau model yang emang udah biasa moto, biasanya setiap aku jepret dia langsung ganti gaya gitu. Cuman kalau enggak ya aku balik lagi lah ke referensi. Aku kan ada, ya pasti ada referensi kan. Nanti gini-gini aja gayanya, moodnya kasih yang kayak gini. Itu aja sih fokus. Cuman emang nge-direct orang itu emang ribet, susah. Karena aku pengennya kayak, karena kok fotoin nih bang, kalau aku pengennya yang gayanya tuh kayak nyeleneh, aneh-aneh gitu maksudnya. Tapi kadang aku segan untuk nyampeinnya. Nah, mau nggak dia membuat kayak gini gitu? Itu di situ aku beratnya. Karena kan kalau misalkan kita bicara fashionnya, satu streetwear, udah gitu kan nggak mungkin pose pakai pakaian streetwear itu dipakai untuk pose pakaian formal gitu kan. Terus lagi kalau misalkan nih abang kerja sama model, itu ada juga yang model yang datang ke abang, bang Fotoin, ada, gitu-gitu ada. Itu dia apa namanya, barterannya? Ya aku sejauh ini kok gitu-gitu ya kalau fee gitu atau produknya sih bang, karena aku masih nggak matokin harga kalau emang masih kawan. Tapi kok udah baru aku kasih harga lah. Jadi kan misalkan dia model, memang model gitu kan, bang aku mau abang yang fotoin. Tapi aku kayak mana, misalkan dia, aku mau jadi modelnya aja, nggak mau bayar gitu. Itu abang tergantung lah ya. Iya. Kalau memang kira-kira, oh ini bisa juga untuk portofolio abang. Iya, tergantung produknya seperti apa. Aku kadang suka produk-produk yang aneh lah bang untuk aku foto gitu, kayak apa namanya, deconstruction fashion. Iyalah itulah, yang gitu-gitulah, yang kayak bahannya sebelah aneh, sebelah lain gitu-gitulah. Aku lebih suka pakaian yang kayak gitu untuk di foto portfolio aku. Berarti itu pakaian-pakaian yang dibikin sama desainer lah ya, yang bentuknya aneh-aneh gitu ya. Tapi di abang nih berlaku nggak, misalkan udahlah Gus, harga kawan gitu, berlaku aja. Aku emang ada nempatin harga itu, cuman ya nggak jauh-jauh dari harga aslinya sih. Jadi ibaratnya kalau misalkan di kayak apa, produk-produk brand yang kayak misalkan apparel gitu, family and friends lah ya, Bisa FNF ya. Karena kayak misalkan apa kan, produknya sepatu gitu kan, dia mau abang yang motoin, tapi kawan nih yang bikin sepatu. Tapi nggak terlalu timpang kali lah sama biasanya yang abang kerjain dengan nggak kawan gitu. Iya sih bang, enggak sih, aku tetap kalau hasil aku mau semaksimal mungkin apapun itu. Iya, maksudnya dari segi ininya menurut aku, apa namanya, fee-nya. Oh kalau fee antara kawan atau enggak gitu. Ya kalau antara kawan ya sedikit aja lah aku turun ke bawah, karena yang pertama ya itu tadi, aku hasil aku mau semaksimal mungkin, semua orang mau kayak gitu. Iya pasti. Nah jadi makanya aku turunin sedikit aja gitu. Biar itulah tadi lah, diskon kawan. Karena kan kadang ada juga nih kayak misalkan harga-harga kawan kan, kawannya juga
demikian gitu kan, awak demi kawan, kawan demikian. Ada. Kayak gitu-gitu tuh. Itu kan banyak dialamin sama yang jualan jasa atau produk-produk juga kayak gitu kadang-kadang kan. Ya kalau aku udah paham lah bang, kayak mana sekitaran kayak yang mau foto-foto produknya pasti kalau aku kasih harga pasti nanti cancel karena apa, kemahalan mungkin atau apa. Cuman ya kalau cancel ya udah, karena emang segitu harga aku itu aku patokin. Aku nggak mau nanti malah jadinya aku harga murah, aku jadi males-malesan, aku nggak cocok hasilnya gitu, aku nggak mau. Berarti abang nggak gitu masalah dengan harga kawan? Nggak masalah. Tapi ya balik lagi itulah tadi. Pakai otak gitu. Kadang-kadang kan kawan, kita udah kasih harga kawan, mau lebih harga saudara seperut gitu. Ada yang pernah kayak gitu, misalkan, ih kok masih tinggi bang gitu. Kalau kawan, kalau kawan nggak ada sih, sejauh ini nggak ada. Udah ngerti lah dia, Udah ini ngerti. udah harga kawan yang aku kasih sama Kalau kamu. kawan karena kawan tuh ngerti. Emang ini pekerjaan aku, di sini lah aku cari duit. Itulah kalau kawan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Gitu. Penting udah aku turunin. Gitu aja. Nah, kayak gitu harusnya kawan. Jangan udah dikasih harga kawan minta harga saudara sepersusuan. Nah, itu jangan. Kalau harga kawan tuh disupport juga kawannya walaupun nggak banyak itu aja. Terus bang, ada nih kemarin orang-orang dalam kita yang nanya. Kan ada tuh, misalkan fotografer kan biasanya kalau fashion itu kan lebih identiknya ke perempuan. Iya. Kadang-kadang kan pasti ada perempuan yang maksudnya fotografernya kan image-nya kan nggak semuanya bagus Iya. di lapangan gitu kan. Kalau dia moto perempuan, perempuannya takut, aduh, Modus apalagi ya. nggak kenal gitu kan. Di niatnya mau foto, jadinya olahraga. Gitu. Ada tuh abang pernah dapat case kayak gitu. Misalkan abang mau nge-approach, ada nih, aku pengen kali mau foto sama dia. Begitu abang approach, ada kayak roman-romannya dia takut gitu. Itu makanya aku selalu kalau ngajak perempuan foto pasti nggak aku sih yang ngechat, temen aku minta tolong apa segala macam, dan aku ajak temen aku dan dia ajak temen dia. Jadi emang nggak berdua kami di dalam studio atau apa, jadi nggak ada omongan apa apa karena aku etika itu rasaku kayak aku pernah foto aja nanti aku ngechat cewek apa nanti dikira modus lah apalah, mending ya itu sekalian aku ajak kawan-kawannya aja gitu, aja ya kawannya biar nggak sendiri gitu lah, daripada ada omongan-omongan. Jadi dia pun Karena kan sejauh ini image kalau udah foto cewek pasti image-nya kemana-mana. padahal kan fotonya itu kan bukan foto nude kan. Iya. Tapi cewek ngerasanya kalau misalkan kita ajak, dia bakalan diarahkan ke situ gitu. Enggak, maksudnya diarahkan ke nude. Kalau aku Enggak, maksudnya kan nggak semuanya, kan ada juga yang orang memang, misalkan dia fotografer cewek, yang memang dia modelannya, portofolio dia memang yang pakaiannya ya si ceweknya memang agak lumayan seksi gitu. Kan pasti ada rasanya yang kayak mana gitu si ceweknya. Kalau dia udah nanti tema bajunya gini ya gitu. kata si fotografernya misalnya. Gitu. Kalau aku ngeliatnya apa ya bang ya, kayak gitu-gitu biasa aja. Kalau emang si ceweknya mau nggak keberatan ya udah gitu. Tapi ya apa yang kita buat ya telan sendirilah nanti akibatnya apa gitu aja sih. Itu berarti kalau misalkan ada yang kayak gitu, ada fotografer yang seperti itu berarti salahnya di dia lah ya, bukan di profesinya ya. Iya. Jangan salahkan profesi. Di orangnya kan. Sama kayak misalkan mau apa nih, tato, perempuan yang mau ditato tapi dia laki-laki gitu kan, yang atau tato artisnya laki-laki. Makanya jangan pernah salahkan pakaian, salahkan otak. Itu quote of the day berarti.
Berarti otaknya perlu di brainwash Kalau pakai itu rinso. balik lagi kok pakaiannya orang terserah orang kan mau pakai pakaian apa, apalagi cewek mau pakai kebuka ketutup. Ya udahlah mungkin itu gayanya, apa namanya itu brandingan diri dia sendiri. Karena kan brandingan apa namanya self branding tadi kan perlu kan, ya kan kita keluar biar kita dilihat orang PT-PT lah istilahnya, TPTP Pak. Tebar TPTP pesona, nah istilahnya gitulah biar dilirik, biar ditanya, biar apa. Kan kita perlu itu, dia tuh apa sih kok gayanya kayak gitu. Makanya jangan salahkan pakaian orang gitu. Biarin aja dia kayak gitu. Itulah gunanya, maksudnya apa namanya? Kenapa orang pakai pakaian kayak gitu ini? Pasti nanti ditanya, dia tuh apa? Dia tuh siapa? Kan berarti dia udah berhasil nge-branding diri dia sendiri. Kalau misalkan dia di sekitaran dia agak berbeda gayanya gitu ya. Makanya aku aja sendiri kadang pakaian aku yang warna-warni kayak gini, bodo amat lah. Kalau tanya orang apa terang kali kok ini kok. Ya udah, berarti aku berhasil biar ditanya orang, biar diomongin orang gitu. Karena aku senang diomongin orang, Pak. Aku suka diomongin orang. Walaupun itu bukan sesuatu yang baik. Iya. Kenapa gitu? Berarti namaku didengar orang. Berarti apa namanya? Walaupun dia membicarainnya tuh hal yang negatif, dia ada nyempetin waktunya untuk membicarakan abang ya? Karena aku ngerasa apa yang aku hidup ini, aku nggak bicarain orang, aku nggak salah. Selagi itu ya, kita nggak pernah buat salah sama orang, nggak apa, ya aku aja biarin aja lah, aku diceritain, bagus lah. Kalau emang dia ceritain jelek, barulah klarifikasi tadi. Tapi itu pun kalau misalkan sampai ke abang kan? Iya, kalau nggak ya udah biarin aja. Toh juga yang kenal aku sejauh ini juga baik-baik aja, dan sejauh ini juga banyak kok yang kenal sama aku. Nggak ada masalah. Bilangnya kayak kalau nggak kenal aku tuh emang aku dicap tengil, apa segala macam. Cuman kalau udah kenal aku, baik lah apalah bilangnya, bukan apa ya, emang orang yang bilang gitu. Nggak tengil-tengil sama sekali gitu. Ya karena emang aku nge-branding badan aku sendiri emang harus tengil itu, tengil mungkin lah. Berarti memang Jadi gua bilang lagi. image-nya diciptakan untuk seperti itu. Ketahuan jadinya kan. Terus abang ini ada rencana proyekan-proyekan apa nih ke depannya? Ada Banyak lah kawan. pasti ya. Iyalah, ada lah beberapa. Tapi kayak yang temen ngajak pameran gitu. Project yang betul-betul abang mau kerjakan sematang-matangnya gitu. Ya Apa namanya? Art exhibition nggak? pengennya ada sih kayak gitu-gitu lagi. Tapi sendiri ya bang, sendiri gitu. Pengennya ada beberapa orang biar jadi kayak kompetisi aja gitu. Karena aku kalau karya aku sendiri yang ditampilkan gitu kurang pede. Kenapa? Kurang pede. Nggak tahu lah ya, karena aku juga bukan yang gimana-gimana kali hasil lagu kok rasaku kan, masih yang perlu banyak belajar lagi lah gitu. Jadi kayak aku nge-branding diri aku sendiri, nanti itulah tadi, emang aku senang diceritain orang tadi, kayak apa namanya, so oke sih bagus ini, buat gini. Mending aku berdua gitu, maksudnya berdua tuh bertiga orang nih karya dikeluarin. Gabung, Jadi enak, kikiannya gitu. Tapi itu pun dengan orang yang sekitaran abang juga lah, yang pasti satu pemikiran juga. Iya. Gitu. Art exhibition itu di sini yang bikin biasanya siapa bang? Orangnya atau ada acara yang bikinin kita dipanggil gitu? Aku Pernah bang? Udah? sekali cuman. Heeh. Itu pun emang temen aku yang buat, Oh jadi abang diajak? diajak. Abang mau sering apa ada acara seperti Sebulan itu? sekali lah gitu. Pengennya pun ada workshop juga kan, karena nggak semuanya bisa ketelan-telan dari YouTube itu. Karena kan aku kan pengen ada yang langsung lah ke lapangan gitu, diajarin ini gini apa. Dan tanya jawabnya juga langsung gitu ya? Dari mulai teknik sampai iyalah tekniknya semua. Abang jadinya referensi abang dalam berfoto nih di Indonesia apa di luar? Orangnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ide-ide abang itu pure apa yang ada di kepala aja? Iya, kalau itu beda lagi bang. Kayak aku misalnya mau buat fashion fotografi kayak street apa segala macam, ya aku tetap nyari referensi. Aku mau yang seperti apa gitu. Udah, aku dapat fotografer dari mana aja udah, aku satuin. Ada berapa fotografer aku satuin. Aku buat kayak gini tapi dengan packingan yang kayak gini, gitu lah paling. Jadi aku collab lagi, nggak satu mentah-mentah dibuat. Jadi improvise, adapt, overcome lah ya. Amati tiru modifikasi. Iya, betul. Tapi memang
setuju nggak abang kalau misalkan karya-karya itu original pun nggak bisa Udah dibilang nggak 100% Udah original. nggak ada lagi yang original. Iya kan? Oh emang udah nggak lagi bang. Kalau rasaku ya, menurut aku nih emang udah nggak ada lagi yang original. Karena kalau misalkan kayak aku juga, kita cerita dari kacamata pemain musik gitu kan, karya yang original ya biasanya kalau misalkan kita bikin lagu gitu kan, nggak jauh-jauh dari yang kita dengerin itu secara nggak sadar ya. Dari misalkan kita dengerin band A, B, C, nanti lagu kita pasti ada nyaru-nyaru ke situ. Makanya tetap juga amati, tiru, modifikasi juga. Makanya tadi aku bilang masih ada, kalau misalkan yang original itu udah nggak gitu betul-betul 100% original gitu. Dan abang kalau misalkan ada job nih, apa aja yang mau bang terima nih? Kalau job yang aku terima paling ya produk, food fotografi kayak makanan apa segala macam gitu. Sama private masih mau lah aku. Kalau wedding, akad apa? Wedding abang enggak? Enggak dulu. Enggak dulu. Terus sekarang ini enggak dulu. Terus kalau misalkan mereka mau menghubungi abang nih, di mana nih? Aku biasanya aku larikan ke Instagram Pola Kreatif itu, tim aku. Gitu. Jadi emang kalau emang wedding berurusan sama teman aku aja gitu lah. Tapi kalau emang Maunya abang yang fotoin? Tetap di Pola Kreatif juga? kalau iya, Kalau misalkan enggak, dia bukan mau wedding nih, dia mau abang yang motoin? ya mungkin bisa ke aku kalau nggak Direct wedding. gitu. Selain wedding ya. Berarti abang ada timnya si Pola Kreatif? Iya. Terus kalau misalkan dia Buku tahunan pun aku masih mau ngambil, Bang. Oh, buku tahunan Buku sekolah? tahunan sekolah aku masih mau ngambil. Karena seru kan ambil jalan-jalan sama anak-anak itu. Sekalian ini ya, liburan. Buku tahunan banyak yang keluar ngambil ya? Ada. Nggak di sini? Orang itu fotonya? Banyak yang bersagi gitu-gitu, Bang. Oh. Karena di Medan ini mau di mana kali kan gitu, Bang. Di itu apa? Lonsum. Terus berarti kalau misalkan mau kontak abang bisa ke Pola Kreatif sama Instagram abang? Bagus Maulana. Bagus Maulana. Jadi kayaknya sampai situ dulu perbincangan kita hari ini bang. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada bahan-bahan bahasan lagi kita ngobrol lagi ya. boleh. Oke, kalau gitu sukses terus Bagus. Ya, Bang. Thank you, Bang. Tetap Sukses terus juga. semangat berkarya. Siap. Jadi kalau misalkan Anda suka sama video ini, silahkan di subscribe sama di like. Terus kalau misalkan untuk next episode siapa yang mau diundang bisa komen aja, nanti kita coba undang. Akhir kata aku Yudha Distra pamit, Bang Bagus Maulana pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Kaki kan apa kan? Kaki nggak apa? Soalnya pakai sandal swallow. Apa?